Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik beberapa saat yang lalu di dunia bawah Elbaf, tempat di mana Luffy dan yang lain sedang berada saat ini. Mengapa ini hanya ditampilkan dalam kilas balik? Karena dalam chapter sebelumnya diketahui bahwa di dunia bawah itu tinggal tersisa Luffy, Hajudin, Loki, dan Gaban saja, sementara yang lain telah naik lebih dulu ke dunia matahari. Maka sekarang saat mereka semua masih berkumpul, itu berarti kejadian ini terjadi beberapa menit sebelumnya. Di sana Chopper Gaban menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan Hoshoku Haki yang paling efektif untuk dipakai melawan kekuatan regenerasi para elit pemerintah dunia. Seperti yang dia katakan dalam chapter lalu, untuk menghadapi orang-orang itu dibutuhkan serangan Hoshoku Haki. Gaban akan menjelaskan bahwa dia mengetahui soal ini 38 tahun yang lalu dalam sebuah insiden besar. Tentu kita bisa menebak bahwa yang dimaksud oleh sang tangan kiri dari Raja Bajak Laut itu adalah insiden God Valley. Saat itu Bajak Laut Roger sempat terlibat bentrok dengan para ksatria suci. Mereka telah berhasil melancarkan beberapa serangan yang mengenai para ksatria suci itu dengan telak, tapi orang-orang tersebut selalu mampu untuk pulih kembali dengan cepat. Pada awalnya, Gaban dan yang lain tentu sangat terkejut, namun Roger mencoba suatu teknik dengan Hoshoku Haki dan hal itu terbukti berhasil memberi luka yang tidak bisa diregenerasi oleh para ksatria suci. Selain Roger, Rox di Sebek juga mampu untuk melakukan hal tersebut, sehingga mereka berdua pun bilang kepada para kru masing-masing tentang bagaimana cara yang tepat untuk menyerang ksatria suci. Mendengar nama Sebek disebut membuat Loki tersenyum bangga dan berkata, memang wajar bila sang legenda itu tahu cara melawan kemampuan regenerasi. Seperti yang kita tahu, Loki sangat mengidolakan Rox di Sebek. Bahkan pada masa lalu, ketika Loki masih kecil, dia sempat ingin bergabung ke dalam kelompok bajak laut Rox. Namun Sebek menolak mentah-mentah permintaan dari Loki itu. Bahkan Sebek pun menghajarnya tanpa ragu. Meski begitu, Loki tetap menaruh respek dan kekaguman yang besar terhadap sosok itu. Bahkan dia masih kagum sampai saat ini. Kekaguman Loki terhadap Sebek sama seperti kekaguman Luffy terhadap Shanks. Mereka berdua sama-sama mengagumi sosok bajak laut yang menurut mereka hebat. Kembali ke cerita utama, Gaban bilang walau di God Valley mereka telah mengetahui kelemahan kekuatan regenerasi para ksatria suci, tapi sebagian dari para ksatria suci itu tetap sulit untuk dilawan. Gaban menjelaskan bahwa ada ksatria suci yang bisa dikalahkan dengan mudah, dan ada pula ksatria suci yang terbilang sangat tangguh. Jadi semakin jelas bahwa kekuatan dari para ksatria suci tersebut tidak setara satu sama lain. Di antara mereka, ada yang jauh lebih kuat dan ada pula yang jauh lebih lemah. Mirip seperti sistem Shichibukai dulu. Kekuatan para anggotanya tidak selalu sebanding satu sama lain. Ada yang sangat kuat, ada yang biasa saja, dan ada pula yang relatif lemah bila dibandingkan dengan anggota Shichibukai yang lain. Ketika Gaban menceritakan tentang ini, diperlihatkan kilas balik singkat yang menampilkan insiden God Valley. Kilas balik ini menjelaskan dengan lebih detail bagaimana proses Roger bisa mengetahui kelemahan kemampuan regenerasi para ksatria suci. Saat itu Roger beradu serangan dengan salah satu ksatria suci yang tidak disebutkan namanya. Tentu Roger lebih kuat, sehingga serangan dari Roger berhasil mengenai tubuh sang ksatria suci itu. Tapi Roger terkejut karena luka yang diperoleh oleh ksatria suci tersebut bisa langsung pulih kembali dalam waktu yang sangat cepat. Dia lalu melancarkan teknik beruntun yang memberi dampak lebih parah dari tadi. Tapi rupanya sama seperti tadi, ksatria suci itu bisa langsung beregenerasi. Disinilah Roger mencoba suatu teknik atau cara tertentu dalam memakai serangan Hoshoku Haki. Ternyata cara itu berhasil sehingga diketahuilah apa kelemahan dari teknik regenerasi para ksatria suci itu. Di sini jelas bahwa Roger memiliki battle IQ yang sangat hebat. Hanya dalam waktu sebentar saja dia bisa mengetahui kelemahan kemampuan regenerasi para musuh. Perlu diingat bahwa Roger mengetahui hal itu dengan usahanya sendiri, tidak diberitahu oleh siapapun. Sedangkan Gaban, dia dulu diberitahu oleh Roger, dan sekarang pun Luffy diberitahu oleh Gaban. Jadi jelas bahwa battle IQ Roger di atas mereka semua. Kilas balik God Valley pun berakhir dan cerita kembali menyoroti dunia bawah. Gaban menjelaskan secara singkat kepada Luffy dan yang lain tentang cara penggunaan teknik Hoshoku Haki tersebut. Luffy dan Zoro sebagai orang yang memiliki Hoshoku Haki menyimak baik penjelasan dari Gaban. Mereka harus bisa menguasai teknik itu dengan sangat cepat karena keadaan sekarang sudah sangat genting. Kekacauan di atas telah berlangsung semakin parah, maka mereka harus mampu untuk segera menghentikannya. Luffy dan Zoro juga harus benar-benar memperhatikan penjelasan Gaban karena tak ada kesempatan untuk
untuk latihan praktek. Praktek dari latihan ini baru akan bisa dilakukan di atas nanti dalam pertarungan sungguhan melawan para musuh. Luffy pun berkata bahwa dia semakin takjub dengan kehebatan Hoshoku Haki. Awalnya dia mengira bahwa Haki itu hanya untuk mengintimidasi mental orang saja. Lalu dia menjadi tahu bahwa dengan mengeluarkan Hoshoku Haki yang lebih besar, maka itu bisa merusak lingkungan sekitar. Jadi, dari teknik untuk melemahkan mental orang, ternyata bisa dikembangkan menjadi merusak benda fisik. Kemudian lebih jauh lagi, Luffy mengetahui dari pertarungan melawan Kaido bahwa Hoshoku Haki bisa digunakan sebagai pelapis serangan. Nah, saat ini, melalui Gaban, dia pun memahami bahwa ada pula hal lain yang bisa dilakukan oleh Hoshoku Haki, yakni mengalahkan teknik regenerasi. Gaban pun merespon Luffy dengan berkata bahwa Hoshoku Haki memang luar biasa. Ada banyak potensi yang bisa dibuka melalui Haki itu. Gaban juga mengakui bahkan orang sehebat dirinya dan Rayleigh pun tidak bisa membuka 100% potensi dari Hoshoku Haki. Dengan kata lain, sebenarnya masih ada teknik-teknik tertentu dari Haki tersebut yang belum mereka kuasai. Menurut Gaban, dulu hanya Roger saja yang mampu menguasai semuanya secara 100%. Gaban juga menambahkan, dengan melihat perkembangan Shanks sekarang, mungkin saja si rambut merah itu juga telah membuka semua potensi Hoshoku Haki miliknya. Shanks adalah orang yang sangat cerdas dan sangat berbakat sama seperti Roger, sehingga tidak akan mengherankan jika si rambut merah itu bisa menguasai 100% potensi Hoshoku Haki. Diketahui juga bahwa hanya Shanks saja yang bisa meniru teknik Kamushari milik Roger. Bahkan sekelas Rayleigh dan Gaban saja tidak bisa menirunya. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Shanks sama hebatnya seperti Roger. Bahkan ada potensi juga bahwa Shanks nanti akan bisa melampaui Roger. Sebab di usia Shanks sekarang, dia memang sedang dalam masa prima. Luffy pun tersenyum lebar ketika mendengar Shanks dibicarakan. Dia langsung ikut memuji sang Yonko rambut merah itu. Jadi di sini ada kesamaan momen yang terjadi antara Luffy dan Loki. Tadi Loki membanggakan Rocks di Sebek, dan sekarang Luffy membanggakan Shanks. Keduanya sama-sama suka membanggakan idola mereka masing-masing. Gaban juga mengingatkan kepada Luffy dan Zoro bahwa mereka harus bersyukur karena mereka beruntung bisa memiliki Hoshoku Haki. Mereka punya kesempatan untuk menguasai Haki itu secara 100%. Kemudian diperlihatkan interaksi antara Zoro dan Sanji. Zoro mengejek Sanji yang tidak bisa memakai Hoshoku Haki, sehingga Sanji pun kesal dan mereka berdua pun mulai bertengkar satu sama lain. Zoro bilang di atas nanti Sanji mungkin akan menjadi beban ketika bertarung melawan para musuh yang bisa beregenerasi. Dengan penuh amarah, Sanji menjawab, ada atau tidaknya Hoshoku Haki dalam dirinya, dia tetap akan mengalahkan semua musuh. Entah dengan cara apapun juga, Sanji menjanjikan sebuah kemenangan. Gaban pun berkata bahwa memang masih ada cara lain untuk melawan Ksatria Suci tanpa Hoshoku Haki sekalipun. Dari apa yang Gaban ketahui, bila mereka datang melalui lingkaran sihir, maka mereka tidak boleh terlalu jauh dari lingkaran sihir tersebut. Jika mereka terlalu jauh, maka secara otomatis mereka akan kembali ke tempat semula, yakni kembali ke Marijois. Sanji pun mengingat peristiwa di Pulau Egghead di mana dia, Luffy, dan Bonnie sempat membuat Gorosei Mars terhempas sangat jauh. Sanji pun menjadi bersemangat dan berkata, itu berarti dia hanya perlu melancarkan tendangan dengan daya dorong yang sangat tinggi agar para musuh yang dia hadapi itu terlempar sejauh mungkin dari Pulau Elbaf. Dengan begitu, mereka akan kembali ke Marijois secara otomatis. Secara teori, rencana dari Sanji ini memang mungkin untuk dilakukan. Namun Sanji tetap harus berhati-hati karena para Ksatria Suci seperti Somers dan Killingham bukan lawan yang mudah untuk ditendang sejauh mungkin. Kilas balik beberapa menit yang lalu ini pun berakhir di percakapan Sanji itu, dan cerita kembali ke masa sekarang ini, memperlihatkan Zoro, Sanji, dan para kru Hajrudin yang sedang dalam perjalanan ke dunia matahari. Sementara itu di dunia matahari, Killingham dan Somers berkumpul di tempat yang sama sambil berbincang. Mereka berdua bisa santai karena pihak pemerintah dunia memang sedang sangat unggul. Im sama juga tampak menikmati perkembangan kekacauan di sana, sambil menguji kekuatan para prajurit raksasa yang sedang kerepotan itu. Jadi saat ini tak banyak yang bisa dilakukan oleh Somers dan Killingham, jadi keduanya pun berbicara satu sama lain. Keduanya sedang membicarakan tentang sang si rambut merah, orang yang diketahui punya hubungan baik dengan negeri para raksasa itu. Killingham bertanya kira-kira akan seperti apa reaksi dari si rambut merah itu bila nanti dia tahu Elbaf dikuasai oleh pemerintah dunia. Somers pun menjawab dengan bilang tampaknya si rambut merah itu akan marah besar jika tahu soal hal ini. Namun menurut Somers, Shanks juga tidak akan melakukan hal-hal ceroboh hanya karena amarah saja. Somers selalu menambahkan menurutnya keberadaan Shanks sebagai Yonko sebenarnya sangat aneh, mengingat keluarga Vigarland adalah keluarga Tenryubito yang sangat terkenal. Killingham pun bertanya menurut pendapat Somers mengapa Garling dan Shamrock tidak memburu dan menghabisi Shanks saja, sebab keberadaan Shanks sebagai bajak laut pasti mencoreng nama baik keluarga Vigarland. Jadi harusnya keluarga Vigarland berusaha melenyapkan Shanks.
Shanks. Somers pun bilang tentu dia tidak tahu pasti, tapi jika hanya sekadar berpendapat, mungkin Galing dan Shamrock masih berharap Shanks akan kembali ke Mary Joyce. Galing dan Shamrock sepakat bahwa Shanks adalah orang yang sangat berbakat. Meski keturunan Vigarland memang terlahir dengan bakat yang besar, tapi Shanks ini bakatnya jauh lebih besar daripada yang lain. Jadi jika Shanks kembali ke Mary Joyce, maka dia akan menjadi kekuatan tempur besar bagi pihak pemerintah dunia, sehingga keluarga Vigarland masih berharap bahwa Shanks akan pulang. Gillingham lalu berkata, itu mungkin saja benar, tapi secara pribadi, dia punya pendapat yang berbeda. Menurut Gillingham, bajak laut Akagami sangat kuat dan sangat berpengaruh di lautan. Bila Galing dan Shamrock serius ingin melawan Shanks, maka bisa terjadi perang besar yang akan melibatkan lebih banyak orang yang ada di Mary Joyce. Itulah mengapa Galing dan Shamrock tidak ingin melakukan hal tersebut, karena mereka enggan melibatkan orang lain dalam masalah keluarga. Menurut Admin Traokun, sebenarnya kedua pendapat itu sangat masuk akal, jadi bisa saja kedua alasan itu memang sama-sama benar. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan keadaan Mary Joyce. Seperti yang sudah Admin Traokun bahas sebelumnya, di halaman Mary Joyce sedang terjadi kekacauan besar yang melibatkan pasukan revolusi melawan Kesatria Suci dan Gorosei Garling. Bahkan di bawah Red Line juga ada pertempuran antara pasukan revolusi di atas kapal mereka masing-masing menghadapi armada besar angkatan laut. Berhubung sekutu pasukan revolusi yang datang semakin banyak, maka para marinir di tempat itu menjadi sangat kewalahan. Apalagi tidak ada Admiral dan Serapim di tempat itu, sebab semuanya sedang dalam misi yang lain. Maka Akainu berencana untuk pergi sendiri ke tempat itu. Dari New Marineford di dunia baru, dia harus melewati Mary Joyce untuk pergi ke bawah Red Line di sisi Paradise. Saat Dragon sedang bertarung melawan Garling, Dragon pun bisa merasakan aura keberadaan yang tidak asing. Sepertinya Dragon sedang merasakan Akainu yang telah memasuki Mary Joyce untuk segera menyeberang ke wilayah sisi bawah Red Line yang lain. Entah mereka nanti akan berpapasan atau ternyata nanti Akainu melewati tempat itu di wilayah yang berbeda dengan Dragon, mengingat Mary Joyce memang sangat luas. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1153. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.